Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini Allah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tak terasa waktu silih berganti dan berlalu begitu cepat. Perasaan belum lama kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Tak terasa kita sudah berada mendekati pertengahan dari bulan akhir dari bulan Sya'ban. Artinya Ramadan tinggal beberapa waktu, tinggal beberapa hari akan hadir di tengah-tengah kita. Ramadan jenengan rantos utawi mboten tetep bakal dugi. Ramadan kita menunggu ataupun tidak, dia akan hadir. Setiap tahun dia akan kembali. Namun pertanyaannya, apakah kita akan diberi kesempatan sekali lagi berjumpa dengannya? Ini yang kita belum tahu. Sebab apakah kita berjumpa dengan Ramadan atau tidak, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 jam yang akan datang kita belum tahu apakah kita masih akan hidup atau kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jauh-jauh hari kita sudah mengingatkan agar kita memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Mu'alla bin Fadl, dulu para sahabat 6 bulan
berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka kita pun demikian, kita berharap, dan jangan sampai kita itu panjang angan-angan, karena belum tentu, bisa jadi satu hari sebelum Ramadan kita akan menghadap Allah, satu detik sebelum Ramadan kita akan menghadap Allah, belum tentu. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa, dan dimudahkan untuk beramal soleh di dalamnya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Karena ada di antara manusia diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, namun dalam keadaan dia sakit, tidak mampu beribadah. Ada juga berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan bermaksiat, sehat badannya, sehat duitnya, namun ternyata di bulan Ramadan tidak mampu bersedekah, tidak mampu puasa, tidak mampu salat tarawih. Ada yang demikian. Ada juga yang bertemu dengan Ramadan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia, bergembira dengan datangnya Ramadan. Lalu dia melakukan persiapan-persiapan, di antaranya supaya Ramadan kita sukses, kita hendaknya menyambut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemaksiatan itu, dosa-dosa niku membebani kita. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, ketika ada orang yang sama-sama melakukan satu aktivitas, misalnya sholat taraweh, yang satu sholat tanpa membawa beban sama sekali, yang satu sholat dengan memikul beban di pundaknya 1 kintal misalnya. Siapa yang sholatnya lebih ringan dan lebih mudah? Tentu yang sholat tanpa membawa beban. Adapun yang membawa beban, dia sulit, dia keberatan. Sama dengan ini, ada orang bertemu Ramadan, abot, susah. Ada orang bertemu Ramadan bahagia, dia ringan membaca Quran, ringan untuk bersedekah, ringan untuk berpuasa, ringan untuk sholat tarawih. Kenapa? Karena dia memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan dari dirimu beban-beban dosa, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi kaum muslimin, sambutlah Ramadan ini dengan bertaubat, bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, perbanyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tumbuhkan azam, tumbuhkan tekad yang kuat. Bismillah, Ramadan ini saya harus berubah menjadi lebih baik. Ramadan ini saya harus hatam sekian kali hatam. Ramadan ini setiap hari saya harus sedekah sekian ribu.
Ramadan ini jika Allah takdirkan kita bertemu, misalnya saya bertekad setiap hari harus memberi berbuka orang yang berpuasa minimal 1 orang misalnya. Target Ramadan ini jangan ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu. Ramadan ini sebelum azan sudah standby di masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian menunggu azan dan menjawab azan, lalu sholat sunnah dan sholat 5 waktu. Tekad yang kuat. Kenapa? Bertemu dengan Ramadan 1 kali itu bisa menentukan derajat kita di akhirat. Dalam hadis Ahmad yang sering disampaikan oleh para kiai, setiap tahun diulang. Termasuk hadis-hadis tentang puasa. Ada 2 orang dari suku Bali sama-sama masuk Islam di hadapan Nabi, bareng masuknya. Kemudian yang satu lebih semangat, lebih rajin daripada yang satunya. Lantas yang semangat ini dalam Islamnya ini ikut jihad, nuli syahid, mati di medan perang. Kemudian yang satunya, yang santai itu, yang tidak seperti yang pertama itu, dia hidup 1 tahun berikutnya lalu mati di tempat tidur. Lantas Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, mimpi beliau ada di depan pintu surga, lalu ada malaikat penjaga surga yang keluar, alhamdulillah, memanggil dan mempersilahkan orang yang mati belakangan dari temannya yang lebih semangat dan mati syahid untuk masuk surga terlebih dahulu. Lalu tak selang beberapa lama keluar lagi penjaga surga memanggil orang yang meninggal pertama kali dalam keadaan syahid dari 2 orang tadi masuk surga. Lantas malaikat berkata kepada Thalhah, kamu pulang dulu, belum waktu mau masuk surga. Keesokan harinya Thalhah bercerita kepada kaum muslimin tentang mimpinya. Lantas orang-orang terheran-heran, lu kok iso iki? Yang satu mati syahid, yang satu mati di tempat tidur. Tapi kenapa yang masuk surga lebih dulu, yang mati di tempat tidur? Lantas sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, apa yang menjadikan kalian terheran-heran? Ya Rasulullah, ini loh, kok bisa ini ya Rasul, piye ceritanya, kata mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah orang yang mati belakangan hidup 1 tahun setelah temannya itu? Betul. Bukankah orang itu mendapati puasa Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan? Betul. Bukankah dia sujud dan sholat 1 tahun berikutnya? Betul. Lalu kata Rasul, tidaklah jarak antara kedua orang itu melainkan seperti langit dan bumi. Bayangkan, mendapat kesempatan bertemu dengan Ramadan, kepanggil kalian Ramadan, lalu dia memanfaatkan waktunya bersama Ramadan untuk berpuasa, bersedekah, membaca Quran, berdoa, taubat, sholat, ya, dan mengejar berburu Lailatul Qadar, ternyata bisa meninggikan derajat kita di surga kelak. Maka kaum muslimin, bismillah, Allahumma paksa, kita paksa diri kita, siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Maka bekal berikutnya sebelum kita memasuki Ramadan, supaya ibadah kita semakin baik dan diterima tentunya,
Karena percuma ibadah pateng wakeh tapi gak diterima. Maka kita supaya menyambut datangnya bulan ketaatan, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, pembebasan dari neraka ini, dengan membekali diri dengan ilmu. Dengan ilmu, sebab tanpa ilmu ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu yang harus kita siapkan tentu berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya. Dan tentang keutamaan Ramadan, insya Allah Bapak Ibu sudah sering mendengarkan, bahkan lebih dulu jenengan ketimbang kulo. Ya, sebab jenengan sudah mendapati Ramadan lebih banyak daripada kami. Ya. Bahkan jenengan lebih banyak mendapati Ramadan tinimbang Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat ya, Nabi berapa kali mendapati Ramadan? 9 kali, Pak. Jenengan pung ping pinten nih, sampun kaping pinten? Berpuluh-puluh, masya Allah. Napa malih sing kang sepuh ya. Ya. Masya Allah. Kanjeng Nabi itu mendapati Ramadan cuma 9 kali. Abu Bakar cuma 12 kali. Ya. Tapi Ramadan Nabi sangat berkualitas. Sebab Ramadan sejarahnya diwajibkan tahun kedua Hijriah di kota Madinah saat perang Badar. Berarti Nabi cuma dapat berapa? 9 kali Ramadannya. Nah, supaya nanti Ramadannya lebih semangat karena waktu kita terbatas ya. Sebenarnya malam Jumat kemarin sudah kita siapkan temanya. Ala qadarillah tawuras udah nih, masya Allah. Lah kula saged mawon bidal. Tapi kalau khawatir kok budal jamaah mboten enten. Utane terus. Jamaah berbahagia, minimal kita mengetahui keutamaan puasa, hikmah puasa, dan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan puasa, jenengan sudah tahu, makan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja, keluar air mani dengan sengaja, itu kan batal puasanya. Ya. Tetapi pernahkah kita memikirkan tentang pembatal pahala puasa kita? Karena banyak orang itu puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, cuma ngelak, ya, luwe, tapi nggak dapat pahala. Banyak ini. Nah, maka di sini kita secara ringkas saja dalam waktu yang terbatas kita akan sampaikan. Ya, insya Allah untuk tahun depan jauh-jauh hari sudah kita siapkan ya. Nanti sebagai pelengkap jenengan bisa buka di YouTube ya tentang bekal-bekal Ramadan. Yang pertama jamaah, ya, kita supaya mengetahui dulu keutamaan Ramadan supaya kita semangat. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan itu bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari sini aneh kalau di bulan diturunkannya Al-Quran kita malah jauh dari Quran. Napa malah nyuwun sewu kita malah satru karo Al-Quran, belas gak maca Quran. Ini aneh. Makanya Rasulullah SAW memotivasi kita supaya ketika Ramadan membaca Al-Quran. Bahkan Nabi mempraktekkan, Nabi setor hafalan setiap Ramadan sama Jibril tadarus. Nabi setor, Jibril menyimak. Jibril setor hafalan, Nabi menyimak. Masya Allah, itu namanya tadarus. Kalau sekarang kan enggak, judulnya tadarus, isinya enggak tadarus. Kenapa? Sing ngaji dewean koncone asik main game, ngopi, mangan kolak. Nah, jadi salah benernya gak ketemu wis. Pokoknya ngaji dewe ya, enggak. Yang betul itu ada yang ngaji, ada yang menyimak. Dari kata tadarosa artinya apa? Tasyaroka, saling. Seperti Nabi setor hafalan, Jibril menyimak. Ya, Jibril setor, Nabi menyimak. Itu baru tadarus.
Nah, ini yang pertama. Sehingga kalau jenengan ditanya di bulan Ramadan ini amalan apa yang harus Bapak Ibu prioritaskan, yaitu membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sehari khatam 2 kali. Berarti 1 bulan Imam Syafi'i khatam 60 kali. Emangnya bisa? Bisa. Terbukti beberapa waktu yang lalu di Jakarta ada orang kaya membuat sayembara. Siapa yang mampu menghatamkan dalam 1 bulan 60 kali hatam akan mendapat hadiah umroh gratis dan uang beberapa juta. Ternyata dari beberapa peserta ada yang sanggup menghatamkan selama 1 bulan Ramadan 60 kali. Kalau Imam Syafi'i di zaman dulu maksiat tidak seperti sekarang itu mampu, dan orang sekarang juga mampu, berarti kan tidak menutup kemungkinan Bapak juga mampu. Tentu perlu persiapan, misalnya menghafalkan Quran, jauh-jauh sudah latihan menghatamkan Quran. Oh, ini enggak pemanasan, moro-moro besok final ya kram ya. Nah, enggak akan kuat, makanya perlu latihan jauh-jauh hari. Para ulama sudah sering tak sampaikan, mulai Rajab sudah start ya. Rajab sudah baca Quran terus, Sya'ban tambah baca Quran, Ramadan itu musim panennya, kan begitu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan yaitu pintu surga dibuka. Artinya apa? Kebaikan di bulan Ramadan itu melimpah dan diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Syaratnya tentu harus ikhlas ya. Dan mutabaah, mengikuti yang dicontohkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diterima ya. Lalu pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ini bisa maknanya apa? Kemaksiatan di bulan Ramadan sedikit, tidak seperti di luar bulan Ramadan. Terbukti artis-artis yang nggak pernah pakai kerudung ketika Ramadan pakai kerudung, alhamdulillah berkurang kemaksiatan. Sing mau ning medit gak tau sedekah Ramadan malih padeng sedekah. Sing gak tau ngetok nang masjid Ramadan ketok nang masjid senajan salat taraweh, kan begitu kan, lumayan ya. Nah, kemudian ulama mengatakan juga melihat fenomena seperti ini, orang yang tadinya pelit sekarang jadi dermawan, yang tadinya nggak baca Quran malih padeng maca Quran, sing mau nih gak tau poso malih poso, maka kata ulama bulan Ramadan sama dengan bulan bengkel kangge dandani Pak. Dan juga bulan Ramadan ibaratnya adalah rumah sakit yang siap untuk melayani berbagai macam penyakit. Sapa sing medit ketika Ramadan sembuh waras teko medite. Sapa sing mau nih gak tahu sholat ketika Ramadan malih padang sholat. Berarti kan Ramadan sama dengan apa? Bulan untuk mereparasi umat muslim, bulan untuk menyembuhkan berbagai penyakit kronis umat Islam. Masya Allah. Termasuk penyakit-penyakit ya badan itu bisa disembuhkan dengan puasa, termasuk di dalamnya. Kemudian ketika Ramadan tiba, setan-setan dibelenggu. Ini bisa bermakna hakiki dan bermakna majaz. Bermakna hakiki, setan betul-betul dibelenggu, digondo, dirantai. Tapi Ustadz, kalau setan dibelenggu, dirantai, kok si ono sing bermaksiat? Betul. Di dalam hadis yang lain dikatakan yang dirantai itu marodatus syayatin, gembongnya setan, kelas kakapnya, sing kelas teri, sing keluyuran. Nah, yang kedua, namanya dirantai kan lehernya masih bebas, masih bisa ngomong, masih bisa teriak. Betul, tangannya dirantai, digondo, sikile dirantai, tapi lisannya masih bisa ngomong, sehingga setan masih bisa membisikkan, ayo model wae, kalau sing weruh, poso beduk wae dan sebagainya.
Yang ketiga, betul setan itu dirantai, tapi ingat, musuh kita itu bukan hanya dari luar, dari setan, tapi kita juga punya musuh dari diri kita, hawa nafsu. Kalau ini ya tidak kita lawan, maka dia tetap bisa membisik-bisikkan, terutama kaum muslimin yang ketika di luar Ramadan tidak membiasakan diri dengan amal kebaikan, terus bermaksiat. Rajab maksiat, Sya'ban maksiat, Ramadan alamat dia akan sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Maka ketika di Ramadan tiba, setan terus membisik-bisikkan, ngajak hawa nafsu terus membisik-bisikkan, mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, di antara keutamaan bulan Ramadan ini bulan dileburnya dosa-dosa, bulan diampuni dosa-dosa. Sebagaimana kata ulama, Ramadan dikatakan Ramadan dari bahasa Arab Ramadha, yarmadu. Artinya apa? Panas membakar, panas terik yang membakar. Kenapa Ramadan dinamakan Ramadan? Ada 3 pendapat. Di antaranya mengatakan karena dulu pertama kali diwajibkan puasa Ramadan di musim panas. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dinamakan Ramadan karena Ramadan membakar dosa-dosa dengan amal soleh para hamba. Buktinya hadis-hadis tentang puasa ingkang sampun jenengan apalke, misalnya man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wonge poso Ramadan imanan kelawan iman, artinya apa? Mengimani perintah kewajiban puasa, mengimani meyakini pahala-pahala yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah. Artinya apa? Puasanya ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah, tidak pamer, betul-betul karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tidak dari yang lain. Maka ghufirallahu ma taqaddam min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, pengampunan dosa. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, umroh ke umroh, Ramadan ke Ramadan, haji ke haji, menghapus dosa. Hadis yang lain, man qoma Ramadan, barang siapa qiyam Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa salat malam Lailatul Qadar diampuni dosanya dengan syarat iman dan ihtisab. Posone sing temenan. Masya Allah. Berarti apa? Ramadan bulan pelebur dosa. Belum lagi sedekah-sedekah kita. Sedekah fungsinya apa? Di antaranya menghapus dosa, memadamkan api neraka. Keutamaan berikutnya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya terdapat itskun minan nar, pembebasan dari neraka. Dan ini berlaku setiap malam, setiap hari. Mungkin di malam pertama 1 Ramadan, ya, Ramadan pertama Bapak belum dihapus namanya dari neraka, jangan putus asa. Ada Ramadan kedua, ya, ada hari kedua, perbaiki ibadahnya. Allah akan lihat sapa sing temenan posone iki, sapa sing temenan salat tarawih iki, sapa sing ngajine temenan, maka dihapus namanya dari neraka. Masya Allah. Ini berlaku 1 bulan full, ya, 1 bulan full. Kemudian keutamaan yang lain, bulan Ramadan di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih 1 malam sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan,
nalika jenengan manggi Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Nyuwun sewu niki Mbah Situk umur pinten sak niki? Ada berapa umurnya? 90? Nih baik 80-an. Masih muda ya. Coba bayangkan, andaikan beliau puasa mulai balik misalnya, berarti 80 diambil 15 tahun, pinten? Berapa? 65. Anggaplah beliau mendapati Lailatul Qadar 65 kali. Coba kita hitung secara hitungan kasar. 65 kali 83 sama dengan 5.395 tahun. Masya Allah. Kalah umurnya Nabi Nuh, kalah. Nabi Nuh cuma umur 1.200 tahun. Oh, ini mendapati Ramadan ya 65 kali, terus setiap akhir Ramadan mencari Lailatul Qadar dan dapat. Berarti jenengan sami kalian ibadah 5.390 tahun untuk yang mendapati 65 kali. Insya Allah. Maka ini kesempatan, bertekad mulai saat niki, kalau mendapati Ramadan tak temenan aku ibadah. Begitu full Ramadan ya. Kemudian yang terakhir, bekal untuk menyambut Ramadan adalah berdoa. Dungo mulai saat menikah, ya Allah, berilah hamba kesempatan bertemu Ramadan dalam keadaan yang terbaik ya, mudah beribadah dan seterusnya ya, minta tolong sama Allah, minta tolong sama Allah. Nah itu jamaah. Nah itu keutamaan bulan Ramadan ya. Kemudian sebelum kita akhiri, kita akan bahas adab-adab berpuasa supaya puasa kita lebih sempurna dan diterima. Yang pertama, makan sahur. Jangan tinggalkan makan sahur, banyak berkah di dalamnya. Yang kedua, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran ya. Kemudian sholat taraweh, upayakan salam bersama imam. Nabi bersabda, barang siapa sholat bersama imam sampai salam, sampai selesai sholat taraweh, mendapatkan pahala seperti sholat sunnah semalam suntuk. Semalam suntuk. Kemudian jangan lupa ya, perbanyak berdoa, bertaubat, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Mungkin capek maus Quran, selingi dengan kalimat thayyibah. Kemudian jangan lupa pula nanti upayakan i'tikaf. Upayakan apa? I'tikaf di akhir Ramadan ya. Syukur kalau bisa ya, dibentuk panitia i'tikaf supaya nanti tenang jamaahnya ya. Dan kalau ada iftar jama'i, maka upayakan memberikan berbuka yang terbaik untuk para kaum muslimin. Yang terakhir, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Saya ulangi, perkara yang membatalkan pahala puasa. Posone sah secara fikih, secara hukum, tapi di depan Allah nggak dapat apa-apa. Yang pertama, di antara perkara yang harus ditinggalkan karena membatalkan pahala puasa, yaitu berkata dusta. Nabi dawuh, man lam yada' qaula zur wal amala bi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'ama wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, goroh, ngapusi, maka Allah tidak butuh kepada perbuatan dirinya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Jenengan namung angsal luwe lan ngelak kemawon, kesel, capek, nggak dapat pahala. Yang kedua, hindari perbuatan sia-sia dan ucapan yang kotor serta perbuatan kotor, termasuk perbuatan porno aksi di dalamnya. Ya, itu hindari ya.
Sebab apa? Nabi bersabda, laisa syiyam minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan minum, tidak, gak cukup. Innama syiyam minal laghwi warafas. Tapi puasa itu meninggalkan berbuat yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang purno, ucapan-ucapan jorok. Nah, terus hindari bertengkar, ojo tukaran, hindari berteriak-teriak, gak usah merconan. Jangan, itu mengganggu ketenangan orang sedang ibadah dan istirahat. Kasihan, mereka sudah capek sholat taraweh, makan sahur, mantun medamel, mari kerja, pingin babu, sumputi mercon, dor, kan kasihan ya. Nah, ini gak boleh ya. Nanti jangan buat mercon ya. Yang keempat, hindari ghibah. Ghibah itu apa? Ngerasani. Ini membatalkan pahala puasa. Yang kelima, hindari namah, mengadu domba, itu nggak boleh ya. Dan semua perkara-perkara maksiat selama Ramadan hendaknya dihindari. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan, dan nanti untuk tambahan ilmu berikutnya jamaah bisa membaca kembali kitab-kitab tentang fikih Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawaffana alal islam wa sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten kula nyuwun ageng samudra pangaksami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama kita serawung dalam kajian ada tutur kata yang kurang berkenan wonten ing manah panjenengan sedaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu lagi di setelah Syawal, setelah hari raya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.